Berita yang viral di Los Angeles, yakni adanya bola api yang terbang di langit saat kebakaran dahsyat melanda Los Angeles. Maka di sini kita akan coba bahas, karena ada yang bilang itu adalah penampakan malaikat. Kemudian ada juga yang mengatakan Banaspati, yakni adalah makhluk halus dalam legenda Indonesia atau manusia api. Sedangkan NASA mengatakan itu hanyalah hujan meteor. Ini ketiganya akan kita bahas di sini. Teman-teman, adanya beberapa bola api yang terbang di langit Los Angeles, Amerika Serikat. Videonya itu viral di berbagai platform media sosial. Namun hal ini masih belum jelas dari mana asal bola api itu. Acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shoutouts. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. No surprise in this godless town. Los Angeles, negara bagian California, Amerika Serikat, seperti neraka, usai kebakaran melalap ribuan rumah dan memaksa ratusan ribu orang mengungsi. Angin kencang Santa Ana pada Selasa 7 Januari 2025 mengembuskan api dari wilayah Palisades yang tengah mengalami kebakaran. Api itu pun menjalar ke wilayah-wilayah lain, di antaranya Eaton, Hearst, hingga Hollywood Hills. Kawasan Pacific Palisades merupakan area elit tempat tinggal berbagai selebriti top. Hollywood Hills sendiri merupakan lokasi Academy Awards. Bintang-bintang yang rumahnya terdampak di antaranya Paris Hilton, Billy Crystal, Cameron Matheson, Jamie Lee Curtis, hingga Mandy Moore. Kebakaran ini terjadi 2 hari setelah Nikki Glaser menghujat Tuhan di acara Golden Globe yang diadakan di Beverly Hilton Hotel dengan berkata, Tuhan pencipta alam semesta mendapatkan 0 sebutan. Tidak mengherankan di kota yang tidak bertuhan ini. No surprise in this godless town. 8 Januari 2025. Kebakaran di Pacific Palisades membuat Hotel Beverly Hills dibanjiri jutawan karena bintang seperti Reese Witherspoon terancam kehilangan rumah mereka. Kebakaran di kawasan Pacific Palisades yang sangat makmur di California Selatan telah menyebabkan banyak orang berlarian untuk menyelamatkan diri. Lebih dari 30.000 orang telah dievakuasi, seringkali hanya membawa hewan peliharaan kecil dan baju yang mereka kenakan. Dan DailyMail.com telah mengetahui bahwa banyak orang super kaya yang melarikan diri telah mengalir ke hotel-hotel mewah di dekat Beverly Hills yang mengenakan biaya $700 per malam. Amerika, di sini orang-orang fanatik beragama ramai-ramai cocok logi, itu azab Allah atas pembalasan Gaza katanya. Inilah kenapa beragama itu nggak boleh fanatik ya guys, karena itu bisa membuatmu bodoh seperti hewan, tidak punya rasa kemanusiaan. Kenapa saya bilang itu bodoh? Kalau Allah pengen membalas Gaza, ya kenapa gak kirim bola api ratakan Israel yang jelas-jelas pelakunya? Lalu kenapa? Bismillah wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit ya tentang kejadian di Amerika, ya, di mana terjadi kebakaran yang tentu saja heboh ya seluruh dunia gitu ya, dan termasuk di Indonesia. Dan yang menarik di sini seperti yang disampaikan oleh Bang Permandi Arya tadi, jelas ada banyak orang yang mencocokmologi. Ini adalah pembalasan Allah Subhanahu wa taala ya untuk gajah begitu ya. Karena gajah itu kan sudah didiskriminasi gitu loh ya oleh Amerika dan lain sebagainya begitu ya. Sehingga Bang Permadi Arya mengatakan bahwasanya ini adalah orang-orang yang fanatik agama begitu ya, yang suka mencocokmologi dan itu cenderung bodoh. Ya, memang saya setuju dengan pernyataan daripada Bang Permadi Arya, teman-teman. Kenapa saya setuju? Karena memang hal-hal yang tidak masuk akal lalu dicocokmologi gitu. Nah, kalau memang berbicara tentang pembalasan Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak langsung saja gitu loh kepada bangsa Israel yang jelas-jelas kan yang menghantam habis itu daerah Gaza ya, itu beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai pada hari ini teman-teman sekalian ya gitu, karena belum ada perdamaian begitu. Nah, justru Tuhan tidak membalaskan hal itu, dan logika yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya ya tentu saja mungkin akan menjadi benalu bagi para ekstremis ya dari kalangan ya Islam radikal teman-teman sekalian yang terus mencocokmologi. Nah teman-teman sekalian, seperti apa pernyataan daripada
Bang Permadi Arya. Mari kita langsung saja simak berikut ini. Ada kebakaran di kota LA Amerika. Di sini orang-orang fanatik beragama ramai-ramai cocok logi. Itu azab Allah atas pembalasan Gaza katanya. Inilah kenapa beragama itu nggak boleh fanatik ya guys. Karena itu bisa membuatmu bodoh seperti hewan. Tidak punya rasa kemanusiaan. Kenapa saya bilang itu bodoh? Kalau Allah pengen membalas Gaza, ya kenapa gak kirim bola api ratakan Israel yang jelas-jelas pelakunya? Lalu kenapa Allah tidak membakar Israel untuk membalas Gaza? Ya mungkin karena di mata Allah yang salah itu Gaza dan yang benar itu Israel. Pertama, yang nyerang duluan itu warga Gaza. Israel gak akan nyerang kalau gak diserang duluan. Kedua, sudah sering dibahas oleh para ulama bahwa menurut Al-Quran, tanah Palestina itu memang telah ditetapkan Allah milik bangsa Yahudi. Simak nih. الله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم إذن الله كتبها لهم ولم يكونوا كيانا غاصبا لها. Ketiga, kenapa waktu banjir besar di Mekah dan Madinah tidak ada umat agama lain yang cocok logi? Itu azab dari Tuhan untuk umat Islam. Karena umat agama lain beragamanya tidak fanatik, makanya tidak bodoh seperti hewan. Orang kena musibah kok malah disyukurin. Hewan aja malu lihat manusia kayak begitu. Ada kebakaran di kota LA. Oke, baik. Teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah saksikan bersama dari Bang Permadi Arya. Dan teman-teman sekalian, tentu kalian setuju ya. Orang-orang yang waras sih pasti setuju ya dengan pernyataan daripada Bang Permadi Arya. Teman-teman, jelas bahwa peristiwa Gaza dan Israel itu nggak ada hubungannya dengan kebakaran yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu Los Angeles. Di mana teman-teman sekalian di sana, ya, memang itu musibah alam begitu ya. Atau mungkin ya suatu kesalahan yang dibuat. Jadi tidak ada urusannya lah dengan ajab-ajab Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Jadi memang Yesus Kristus Tuhan kita telah sebenarnya menubuatkan hal itu bahwa di hari-hari terakhir itu akan terjadi seperti itu, menjelang tentang zaman baru. Menjelang akhir zaman itu akan terjadi hal-hal demikian. Misalnya kita melihat dalam Matius pasal 24 tentang khotbah akhir zaman ya. Kita lihat, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita melihat di sini bahwa Yesus Kristus telah menubuatkan hal itu, telah menyampaikan kepada kita 2025 tahun yang lalu. Dia menyampaikan bahwa menjelang tentang zaman baru, ya kan? Akhir zaman maksudnya teman-teman sekalian ya. Ya, sampai pada akhir zaman itu hal seperti itu terjadi, perang di mana-mana dan itu terjadi. Ya. Jadi jangan kita berpikir, mari kita melihat dari sisi rohani gitu. Ya, dari kacamata rohani tentang peristiwa ya Hamas ya perang dengan Israel di jalur Gaza. Di mana teman-teman sekalian ya itu sudah dituliskan di dalam Alkitab bahwa hal itu akan terjadi gitu. Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Jadi tidak ada hubungannya. Makanya tadi Bang Permadi Arya itu justru memberikan satu statement juga. Jika demikian, bagaimana perasaan kaum muslimin jika itu juga ada agama lain yang mau cocomologi ketika Mekah dilanda dengan banjir gitu loh. Hujan. Bahkan ada banyak sekali musibah-musibah yang terjadi di kota Mekah. Apakah kemudian itu adalah pembalasan daripada Bapa Yahweh gitu ya. Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel dan orang-orang Kristen sampai pada saat ini. Apakah itu pembalasan untuk orang-orang Arab? Kan bukan. Itu adalah musibah alam. Begitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, semuanya itu akan terjadi. Sekalipun ya ini menyakitkan gitu ya. Cara Tuhan untuk menyadarkan. Karena Tuhan punya maksud gitu ya. Seperti Sodom dan Gomora kan. Tuhan punya maksud. Seperti di kepada Firaun gitu ya. Kepada Mesir. Pada waktu itu di zaman Musa. Tuhan punya maksud yang lain. Dan kita tidak tahu apa maksud Tuhan. Ya. Sehingga mengizinkan terjadi musibah besar itu di Amerika Serikat yang tepatnya itu di Los Angeles. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada hubungannya dengan agama.
tidak ada hubungannya dengan pembalasan Allah Subhanahu wa taala karena peristiwa gajah. Aduh, ngawur ya. Ya, ngawur teman-teman. Jadi, mari seperti pesan Bang Permadi Aryang, saya juga setuju dan saya mengulang kembali. Mari beragama, jangan bodoh-bodoh amat. Ya, mari beragama itu yang resmi-resmi aja lah. Jangan melampaui akal dan pikiran gitu ya. Ya, jadi semuanya ini kita serahkan kepada Tuhan, kita berdoa. Ya, kiranya Tuhan memberikan solusi ya bagi Amerika Serikat. Ya, tentu ada kerugian, korban jiwa, dan tentu aset setiap masyarakatnya itu ya pasti habis ludes ya teman-teman sekalian. Nah, oleh karenanya kita hanya bisa berdoa untuk mereka, kiranya mereka dikuatkan, diberikan ketabahan hati, supaya mereka juga mengintrospeksi diri mereka, ya, sehingga hal ini menjadi lebih baik ke depan. Mereka lebih introspeksi, memperbaiki diri, kinerja, dan segala sesuatu yang dilakukan di kota Los Angeles. Baik teman-teman sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita. Jadilah orang yang beragama dengan waras, menggunakan akal sehat kita. Karena kata Bang Ade Armando, hanya dengan akal sehatlah ya kita bisa baik, kita bisa aman, dan Indonesia ini akan menjadi negara yang makmur. Ya, hanya dengan akal sehat. Jadi beragama sesuai dengan koridornya saja. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita.